Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat yang wajib melekat dan diyakini sebagai satu keyakinan yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita tidak percaya, maka kita harus percaya terhadap sifat-sifat yang wajib di para rasul. Apa sifat-sifat yang wajib di para rasul? Yang tentunya kita wajib mempercayainya, yang tentunya kita wajib mengimaninya. Ketika kita tidak percaya, ketika tidak mengimaninya, maka sesungguhnya kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hanya pengetahuannya, risalahnya untuk dirinya sendiri, namun Rasul tentunya diberikan amanah, risalah untuk disampaikan juga kepada khalayak umum. Maka tentu di antara sifat yang wajib kita percaya, yang wajib kita yakini, yang wajib tentunya kita percayai adalah bagaimana Rasul memiliki, para Rasul memiliki sifat yang amanah. Di antara tentunya sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mohon izin kita bahas tentunya dua sifat yang mudah-mudahan dua sifat ini dapat memberikan pencerahan kepada kita. Apa yang pertama tentunya yang kita akan bahas kesempatan ini adalah bagaimana sifat amanah. Amanah tentunya diartikan sebagai tanggung jawab atau dapat dipercaya. Maka seseorang yang mendapatkan amanah, seseorang yang mendapatkan titel amanah, maka sesungguhnya dia dapat menjaga kepercayaan, dia dapat menjalankan tanggung jawab, dia dapat juga menghormati kepercayaan orang lain. Maka tidak setiap kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap kita Allah berikan amanah. Ketika kita sangkutkan kepada pekerjaan yang kita hari ini laksanakan, pekerjaan yang hari ini Allah titipkan kepada kita. Boleh jadi petani dengan pekerjaannya bertani, pekerja dengan pekerjaannya sebagai pekerja. Maka disitulah ada amanah yang Allah titipkan kepadanya. Ketika kita bekerja, maka sesungguhnya amanah itu, dalam pekerjaan itulah amanahnya. Maka menjaga tanggung jawab dan juga dapat dipercaya, itulah sisi arti daripada amanah. Maka amanah tentunya betul-betul hal yang utama. Ketika kita Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kepercayaan, satu titipan berupa pekerjaan, maka disitulah pentingnya kita menjaga amanah. Maka tentu di antara kita, ketika kita melaksanakan sesuatu, ketika seseorang bukti bahwa dia amanah, bukti bahwa dia menjaga kepercayaannya, bukti bahwa dia menjalankan amanah, di antara yang tentunya kita pahami bersama, maka di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan. Apa hadisnya? Tentu yang banyak populer, yang tentunya kita sama-sama memahaminya. Yang tentunya ketika kita diamanahi, maka tentunya kita jangan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadis tersebut? Dikaitkan dengan ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiqina thalathun, idza hadatsa kadzaba
wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kategori ketika orang-orang yang tidak bisa menjaga amanahnya, tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa dipercaya, tidak bisa menjaga kerahasiaannya, tidak bisa memenuhi janjinya, tidak bisa kemudian dia menjaga amanahnya. Sebagai pekerja dia salah gunakan amanahnya, dan sebagai profesi-profesi yang lainnya dia gunakan atau dia salah artikan atau dia gunakan amanahnya, tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, maka disitulah dia sebetulnya sudah khianat, artinya lawan daripada amanah. Maka ketika seseorang dipandang memiliki kualitas yang memiliki jiwa yang amanah, jiwa yang betul-betul menjaga amanahnya, maka seseorang dia dapat menjaga tanggung jawabnya, menjaga rahasianya, menepati janjinya, dan juga menjaga kepercayaannya, menghormati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu memang ketika kita hari ini dengan profesi kita bermacam-macam, maka yuk marilah sama-sama kita jaga amanah ini. Memang betul-betul inilah ujian bagi kita. Apakah hari ini kita bisa menjaga amanah tersebut? Apakah hari ini kita bisa menjalankan amanah tersebut? Maka ketika hari ini kita lalai, ketika hari ini kita khianat, maka sesungguhnya kita sudah menyimpang ataupun bergeser amanah tersebut, kita tidak jaga. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diteguhkan hati kita untuk menjaga amanah yang hari ini kita dapatkan. Betul-betul Allah jaga keteguhan kita untuk tidak mengingkari janji kita, untuk tidak betul-betul menyimpang dari kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Kemudian di samping amanah, tentunya kita juga sama-sama harus memiliki sifat yang jujur. Antara jujur dan amanah ini satu kaitan yang tidak terpisahkan. Ketika orang yang jujur, artinya juga dia bertindak sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan integritasnya, sesuai dengan apa yang dia betul-betul realita dan kenyataannya. Maka orang-orang yang amanah, artinya dia mulai dari kejujurannya, berkata sesuai dengan buktinya dan juga kebenarannya. Maka ketika kita menyalahi kejujuran, artinya seseorang tidak jujur mulai dari ucapannya yang berbohong, ucapan yang sering menipu, dan tentunya menyalahi kebenaran-kebenaran. Maka tentu antara sifat jujur dan amanah ini satu kesatuan yang saling mengikat, tidak bisa dilepaskan. Maka ketika hari ini sifat jujur yang kita tentunya memiliki sifat jujur, maka mudah-mudahan satu ciri orang-orang yang soleh, satu ciri orang-orang yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dapat bertanggung jawab, untuk dapat menjalankan amanah, untuk dapat menghargai, menghormati kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, untuk dapat menjaga kerahasiaan, dan untuk dapat memenuhi janji, maka tentunya kita buktikan dengan bertindak sesuai dengan apa yang kebenarannya. Ketika kita tidak berbohong, ketika kita tentunya dalam segala aspek kita dahulukan tentunya kebenaran, maka itulah yang disebut dengan jujur, yang tentunya berkaitan dengan sifat amanah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang tentu dua kata, dua sifat ini gampang kita ucapkan, mudah kita utarakan, namun tentu butuh kesungguhan dalam pengamalannya. Karena tentunya jujur dan amanah ini dua hal yang betul-betul pertaruhannya, kepercayaannya, yang tentunya kembali kepada kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang dapat memegang kebenaran dari sisi ucapan, tidak berbohong dari sisi ucapan, dan juga kita dapat memenuhi tentunya kepercayaan dan menjaga tentunya kepercayaan dari orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu inilah dua hal yang tidak boleh kita pisahkan. Ketika hari ini, detik ini juga kita mulai dari diri kita.
Kita mulai dari hal yang terkecil dari kita lakukan, dari hal yang terkecil yang kita perbuat. Mudah-mudahan jujur kita upayakan, amanah kita pertahankan, sehingga itulah yang memiliki atau karakter sikap seorang muslim yang soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kesempatan ini mengingatkan diri saya sendiri dan umumnya kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari kejujuran kita, Allah jaga kita dari amanah kita, karena itulah sebetulnya yang akan menaikkan harkat dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani jujur, berani beramanah, itulah sikap sebagai seorang muslim yang tentunya akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.